Halo guys, halo semua. Jumpa lagi di channel Mudianto Tech Review, channel yang membahas tentang dunia IT, coding, programming, dan banyak sekali yang akan saya bahas, terutama perkembangan teknologi ya. Oke, bagi kalian yang juga berasal dari profesi yang sama, mungkin akan relate. Bagi kalian yang baru mulai mau mencoba masuk ke dunia coding, juga pastinya nanti akan banyak sekali tips ataupun info yang akan saya bagikan untuk kalian bisa pelajari atau bisa kalian coba terapkan di awal-awal kalian memasuki dunia programming. Guys, kalian tahu kan dunia coding itu pasti dunia yang seru, dunia yang penuh eksperimen, dunia yang profesi yang bagus lah untuk sekarang. Karena kan kita tahu sendiri guys, kalau kita pasti semua orang gak jauh-jauh dari yang namanya gadget, gak jauh-jauh dari yang namanya memakai internet, baik orang-orang di manapun, dari usia muda sampai usia tua. Kalian pasti juga punya kan gadget di samping kalian yang bahkan kalian menggunakannya setiap hari tanpa pernah lepas gitu. Kalau kalian kayak lepas saja sehari tanpa memakai sosial media, contohnya kayak TikTok atau IG, YouTube, wah pasti dunia kita bakal kelihatan aneh kan, kayak ada yang kurang nih. Ya, begitulah dunia IT sekarang ya, dimana sistem-sistem yang dibangun oleh para developer di seluruh dunia, terutama di jadi kita itu kayak punya Mekah sendiri ya buat orang-orang coding. Pasti kalian tahu Silicon Valley di Los Angeles, sorry bukan Los Angeles, California, itu adalah kayak pusatnya IT dunia. Dulu gua juga punya ini nih, punya kayak cita-cita gitu awal-awal gua ngoding, atau beberapa tahun setelah ngerti kalau pusat dunia IT itu ada di California, gue juga punya kayak mimpi untuk pergi ke sana. Kalau kalian gimana guys? Apa mimpi kalian di sebagai developer itu, kalian pengen kemana gitu, kerja di mana? Kalau gue sih dulu awal-awal mengoding ya, kita kan emang cuman kayak pengen tahu aja cara bikin suatu website. Akhirnya kan karena ketertarikan kita di dunia ini, di profesi ini, di bidang ini, kita akhirnya mengulik kan, dulu kan Google satu-satunya cara buat mencari informasi. Kalau sekarang udah ada AI, ada GPT, ada banyak jenis AI lain yang sangat mudah digunakan, kadang sesuai job yang pengen kalian selesaikan ya. Gampang sekali kalau untuk memulai dunia IT di tahun ini dengan penggunaan AI yang tepat. Mungkin gua akan cerita tentang awal-awal struggle gua di dunia coding guys. Mungkin kalau yang anak-anak sekarang kayaknya struggle-nya mungkin akan sedikit lebih berkurang karena ada bantuan asisten AI. Walaupun versi gratis pasti akan struggle juga karena pasti kan dibatasin tuh. Nah, untuk kalian guys, bagi yang pengen tahu tentang IT di masa-masa itu, mungkin bisa gue bilang awal-awal gue masuk IT itu zaman SMA, awal-awal SMA, akhir SMA ya, hampir lulus SMA itu. Setelah lulus gue langsung masuk dunia kerja tuh sekitar tahun 2014 guys. Oke guys, untuk awal-awal memasuki dunia kerja pasti banyak sekali hal yang harus kalian kuasain dulu nih. Jadi sebelum, biasanya kan kalian pasti ada jalur lah untuk masuk ke dunia kerja. Pertama, jalur jalur interview yang paling banyak ya. Kalau kalian nggak punya siapa-siapa untuk di yang kerja di dunia IT dan kalian gak diajak oleh orang lain, pasti jalur interview lah yang pasti akan jadi
hambatan kalian. Kalau ada juga jalur lain, yaitu jalur diajak gitu kan, jalur orang dalam. Jalur orang dalam ini juga sebetulnya nanti memang awalnya gampang kalian masuk lewat jalur dalam. Kalau kayak company yang startup pasti kalian ya udah gabung aja ke tim kami, ntar lu belajar di situ. Tapi ntar ketika lu udah mulai masuk tuh banyak juga hambatan-hambatan yang harus kalian eh, lalui kan. Sebenarnya nanti pasti ada kayak balance ya, kayak kalau kalian masuk jalur interview kalian udah terfilter, artinya ketika nanti udah masuk benar-benar di dunia kerja kalian udah siap. Kalau lewat jalur dalam ya kalian nanti nggak tahu tuh job desk yang akan kalian terima, karena kan namanya jalur dalam kan ya kalian ayo ikut sini kerja, tapi kalian pasti cuman ya ya aja kan, tapi nggak tahu nanti job desknya gimana. Nah, untuk yang mau melalui lewat jalur interview kayak gua dulu nih, pertama yang harus kalian siapin adalah untuk interview IT sebetulnya beragam nih kan. eh, Perusahaan-perusahaan di tempat IT, perusahaan-perusahaan IT juga kan skalanya kan nggak cuman ya, range-nya banyak tuh, ada yang startup sampai unicorn. Jadi startup itu eh, ya kayak perusahaan rumahan lah yang mungkin cuman eh, mungkin orangnya cuman 3 5 sampai 10 tim, 5 sampai 10 orang dalam satu startup itu, sampai unicorn tuh yang laba perusahaannya atau income-nya itu di atas satu satu billion kayaknya, kalau nggak salah 1 billion US dollar. Nah, untuk kalian para pemula pasti eh, susah untuk masuk tanpa pengalaman dari belum pernah kerja sebelumnya dari perusahaan IT sebelumnya. Kalau mau masuk langsung ke unicorn, karena kan kayak perusahaan unicorn pasti punya spesifikasi, misalnya eh, experience berapa tahun kan. Nah, nggak masalah nih kalian seperti gua juga dulu, awal-awal kerja di dunia IT juga nggak milih-milih perusahaan gitu, asal kita bisa berkembang aja dulu. Kayak oke, saya ada income segini, saya juga istilahnya masih bisa kayak punya masa depan gitu, kayak di bayangan gua juga dulu kayak yang nggak masalah ini kerja di sini, tapi kan gua pasti bisa berkembang dan bisa mencari pekerjaan yang lebih baik atau income yang akan bertambah. Jadi kalau buat perusahaan pertama kalian yang akan kalian gabung, nggak usah banyak dipikirin dulu. Yang penting kalian terus yakin kalian akan berprogres nantinya. Jadi ketika nanti kalian akan melakukan interview, ada beberapa hal yang perlu kalian eh, pertama, ada beberapa tips yang gua punya nih. Pertama adalah ya pasti kalian harus menyiapkan diri gitu. Harus, kalau gua dulu banyak-banyak lah bereksperimen gitu kan. Kayak bikin suatu project dan tanpa bantuan AI. Karena kalau kalian bikin project dengan AI nanti kalian gak bakal ngerti line by line codingnya. Karena nanti ketika interview juga kemungkinan besar kalian akan ditanyakan eh, apa sih fungsi yang kalian bikin ini apa. Maksudnya secara coding kalian juga harus bisa tetap baca kan. Karena mungkin ya suatu saat AI bakal lebih canggih lagi ketika udah nggak ada yang perlu dipertanyakan lagi. Kayak hasil dari AI suatu saat udah absolut, udah benar-benar mateng dan nggak ada bug, benar-benar sesuai prompt atau instruksi. Tapi sekarang yang gue lihat sih walaupun kita generate dengan AI, tapi ketika kalian launch produk kalian ke production, kalian tetap pasti akan mendapatkan yang namanya bug. Nah, disitulah ketika terjadi bug kalian harus tahu tuh hasil generate dari AI itu secara flow coding bagaimana. Nah, itu kan sesuatu yang harus kalian lihat secara manual. Kalau kalian nanya dengan AI pun bisa jadi ya ada beberapa hal yang belum tentu AI bisa
selesaikan kan. Walaupun sebenarnya AI sekarang pun udah dibilang canggih nih. Di 2025 ini guys udah canggih banget AI. Ya, jadi kalian kalau prompt terus menerus kemungkinan bakal nemuin jawabannya. Kadang gua pun kayak udah kayak level hopeless nih, kayak daripada mikir sendiri mending gue biarin aja AI buat nyelesain bug gitu. Kayak bahkan sesimpel push ke kita aja gue udah capek tuh ngetik git add, git commit, git push kayak gitu pun udah mulai capek, dan udah nyuruh AI aja suruh ngepush ke remote branch kayak gitu. Jadi ya memang penggunaan AI itu buat eh, software developer kayak saya mungkin yang udah lumayan cukup lama itu sangat membantu sekali. Tapi buat kalian, saran saya benar-benar yang masih baru, belum, kalian memang harus banyak-banyak membaca coding kalian. Hasil generate AI kalian tetap harus kalian baca, dan kalau bisa kalian coba ketik sendiri dah, karena itu juga membantu buat memorisasi. Jadi kalau kalian ngetik itu masuk ke otak gitu. Kalau kalian sekedar membaca kadang cuman numpang lewat doang. Sekarang inget tapi besoknya bisa jadi lupa. Intinya adalah di dunia IT atau software development secara spesifik itu banyak hal yang sebetulnya kita cuman harus mempelajari konsep. Jadi nggak perlu kalian benar-benar pelajari sintaks secara mendetail tentang suatu programming language atau suatu tools tertentu. Jadi misal di Java, di JavaScript, Node.js, atau di Golang, ataupun bahasa pemrograman apa Python, itu sebenarnya nanti kalau kalian udah pelajari basic konsepnya, kalian akan bisa ngelakuin di semua bahasa programming. Nah, untuk ngedapetin konsep atau core principle dari sebuah sistem itu ya kalian harus punya experience. Buatlah project sebanyak mungkin, pelajari project itu dari mulai core-nya sampai modul-modulnya. Itulah yang gua dulu lakuin awal-awal ngoding. Jadi emang struggle itu ada. Jadi yang sebenarnya ini konsep yang gua pelajari yang disebut 10,000 hour. Sebenarnya ini berlaku buat nggak cuma ngoding doang. Di semua bidang yang gua pernah pelajari dari nol, pasti kalian di awal-awal akan yang namanya struggle gitu. Di taruhlah sebulan pertama kalian akan ngerasa, wah apa sih ini, sesuatu yang gua nggak ngerti, dan gua udah nyerah, atau gua pengen nyerah, gua udahan aja lah, ganti. Tapi percayalah kalau setiap bidang apapun kalian akan memasuki yang namanya nightmare di awal ketika kalian memulai. Jadi jangan pernah patah semangat guys, terus yakini apa yang kalian uh, punya gitu. Jadi kalau gue dulu memang udah yakin nih kalau gue bisa lah berjenjang karir walaupun di tempat yang enggak di suatu perusahaan yang sama gitu. Gue bisa loncat dari perusahaan ke perusahaan lain dengan uh, ya kita balik lagi ke bonus atau upah yang dari tahun ke tahun ya gue rasakan ada peningkatan kan. Kayak experience lo itu bakal ketahuan, bakal dihargai kalau kalian memang passionate di bidang itu, dan kalian juga benar-benar mendalami bidang itu. Usaha itu nggak bakal menyia-nyiakan hasilnya. Usaha itu nggak akan mengkhianati hasil. Ya gitulah konsep yang dulu yang bisa kalian terapkan ya. Kayak struggling di awal itu benar-benar terjadi di semua orang. Struggle di awal-awal coding itu pasti ya kalian akan bingung konsep-konsep tertentu yang belum masuk di otak kalian. Contohnya aja kayak konsep, mungkin kalian bisa dengan mudah nge-prompt AI buat bikinin suatu website e-commerce. Namun ketika kalian disuruh ketika hasil dari five coding itu dikasih ke customer, kemudian customer meminta suatu request, kalian pasti akan kebingungan juga, kayak wah request si customer ini maksudnya apa sih. Ada beberapa konsep yang kalian mungkin akan bingung, terutama kayak di sisi infrastruktur nih, kayak
masih ada gap di dunia software ini adalah di AI secara vibe coding pasti masih ada gap di infranya. Ketika kalian udah jadi coding di localhost, apa yang sebetulnya harus kalian lakukan selanjutnya kayak gitu kan perlu juga experience. Sebetulnya kalau kalian baca-baca terus juga suatu saat kalian akan nemuin caranya gitu. Jadi guys, jangan pernah menyerah, jangan pernah lelah. Bahkan gue pernah tuh di posisi dimana gue nggak bisa tidur karena memang terlalu asik gitu ngulik di dunia coding. Jadi awal-awal gue ngoding ya benar-benar susah payah, belum ada bantuan AI, Stack Overflow juga kadang nggak sesuai dengan eh, apa bug yang gue temuin. Jadi dulu itu belum ada AI, walaupun ada Google, tapi kita harus memilah-milah mana mana website yang tepat untuk nyelesain suatu problem yang kita temui. Struggle di awal coding pasti kalian akan struggle di mana di sisi konsep-konsep dunia coding, konsep-konsep IT yang belum kalian pahami. Oke, untuk gue bisa jelasin sebetulnya sedikit tentang konsep-konsep di dunia coding untuk yang belum memahami, terutama ketika kalian mau bikin suatu apps. Karena kita tahu kan website apps ataupun sistem software secara general sebetulnya nggak jauh-jauh dari konsep ini. Jadi bakalan sama, cuma bedanya adalah interface-nya doang kan. Bedanya cuman itu jalan di HP, satu jalan di laptop, satu jalan di IoT. Tapi konsep-konsep di belakangnya kan bakal sama nih. Oke, konsep dari paling dasar pertama adalah konsep penyimpanan data persistent. Jadi data center atau data penyimpanan itu diperlukan oleh suatu sistem IT. Jadi database itu bakalan ada tersentral di suatu posisi di mana bisa jadi kalian, kalau sekarang kita pakai cloud, kalau dulu kita bisa memilih, mungkin produk-produk cloud belum secanggih sekarang. Kalau dulu benar-benar kita beli VM dan install database sendiri di VM itu. Bahkan nanti VM-nya pun dicampur-campur dengan software yang lain. Kalau sekarang karena ada cloud, jadi kita kadang cukup install aja tuh. Misal kalian pergi ke AWS atau Google Cloud atau Azure atau jenis cloud lain, pasti kalian akan dikasih lah semacam ruang sendiri untuk menginstal database kesukaan kalian. Database itu banyak sekali, terutama ada dua tipe yang paling masih sering digunakan sampai saat ini, yaitu relational database dan yang paling terbaru adalah NoSQL ataupun document based database. Relational database adalah database yang uh, paling terstruktur dan bentuknya adalah table dengan di mana satu tabel dengan tabel lain bisa menyambung gitu. Jadi ketika data ini akan disimpan, kalian harus membuat strukturnya terlebih dahulu. Sementara NoSQL ataupun document based database kayak MongoDB ataupun uh, mungkin DocDB atau di Firebase juga ada jenisnya lagi kayak Firebase database atau saya lupa dah. Jadi contohnya MongoDB aja lah yang paling gampang. Dan contoh di RDBMS relational database, contoh kita ambil MySQL ataupun Postgres. Kalau di kalau dibandingin keduanya, sebenarnya keduanya masih sama-sama bisa dipakai berbarengan. Mungkin buat orang-orang mohon maaf ya, para newbie programming di dunia IT, pasti kalian akan kayak saling bertengkar gitu, kayak oh, RDBMS lebih bagus dibanding NoSQL, DocumentDB lebih bagus dibanding uh, MySQL ataupun Oracle lah yang terbaik. Pasti kalian akan
menemukan perdebatan kayak gitu kan. Tapi sebetulnya kedua jenis database ini masih sama-sama kepake gitu. Konsepnya sesuai kebutuhan aja. Misalnya butuh data struktur, kalian pasti bisa pakai yang namanya Postgre atau MySQL atau Oracle atau jenis-jenis database lain. Kalau kalian pengen data yang lebih fleksibel, ya pasti kalian pakai yang namanya NoSQL. Nah, keduanya pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nanti di video depan akan saya bahas secara teknis. Namun kita akan lanjut ke ini kedua guys, ke konsep kedua dalam software development. Konsep kedua dalam software development yang gue paham adalah setelah database tadi, yang kedua adalah API. API ini adalah disebut backend ya. Jadi database dan API ini masih bisa dibilang backend. Jadi database pun dibilang backend. Kemudian secara application layer di bagian yang memproduce API adalah juga backend juga. Backend ini adalah blueprint ataupun di mana kalian akan istilahnya kita sebutnya CRUD. CRUD itu CRUD. Create, read, update, and delete. Jadi nggak jauh-jauh dari konsep itu kan. Jadi create itu artinya kita akan membuat code yang digunakan untuk menyimpan data ke database, dan kita harus membuatkan sebuah API, Application Programming Interface. API ini adalah kayak suatu alamat yang nantinya akan dipanggil oleh front end dan akan sebagai gateway lah, sebagai penyambung antara front end dan database. Karena kan nanti data kalian disimpan di database, bukan di front end kan. Jadi, kenapa data kita nggak disimpan di front end aja? Yang pasti adalah namanya desentralisasi kan. Front end itu sebetulnya cuman interface itu bisa banyak kan. Misal satu user menggunakan login dari Google. Nah, orang itu bisa login dari HP-nya atau bisa dari laptopnya atau bisa dari perangkat lain. Nah, kalau disimpan di front end datanya tanpa melalui API dan disimpan ke centralized database, pasti nanti datanya bakalan berbeda-beda kan, karena masing-masing device kan akan nyimpen data masing-masing kan yang berbeda. Jadi itulah kenapa perlunya API. API ini sebagai jembatan komunikasi antara front end dengan database. Nah, untuk membuat API 4 itulah yang harus kalian pelajari, yang disebut CRUD itu. Karena pertama, misalnya kalian dibuatkan sebuah form register. Nah, di form register ini nanti kalian akan menyimpan data ke user, akan menggunakan istilahnya create. Buatlah sebuah API untuk menyimpan data user. Ya, nanti kalian di database bikinlah sebuah table user dengan kolom-kolom, misalnya ID, username, nama lengkap, kemudian email, handphone, password. Nah, untuk password ini kalian jangan lupa untuk terus-menerus menggunakan enkripsi. Karena ketika password kalian gak terenkripsi, kemudian ada suatu celah dan suatu orang istilahnya hacker atau black hat hacker bisa masuk ke sistem itu, nanti mereka bisa masuk ke user yang ada di sistem kalian. Nah, itu sangat berbahaya kan, nanti akan mengacak-acak data mereka, mencuri data mereka. Dan selanjutnya adalah read. Read ini adalah kalau di API itu disebut get. Tadi kalau create itu post ya, post menggunakan API post misalnya post register. Terus kalau yang create ini, tadi yang create itu pakai post, HTTP post. Biasanya kita menggunakan HTTP ya, tapi kalian juga bisa menggunakan sistem nggak terbatas pada HTTP, cuman
Memang modern based web apps ataupun apps IoT bahkan masih menggunakan HTTP gitu, karena memang udah terbukti bisa dimanfaatkan oleh library yang udah ada. Jadi kalau kalian memakai transport layer yang lain, pasti banyak library yang mungkin nggak terupdate. Nah, HTTP post adalah biasanya untuk melakukan aktivitas create. Kemudian untuk read biasanya kalian akan menggunakan HTTP base get. Misalnya kalian akan mencari data user, get profile. Nah, itu kalian akan melakukan query ke database, ke suatu table di database dengan menggunakan HTTP gateway. Kemudian update. Kalau pada API gateway kalian akan menggunakan update juga ya, read, update dan delete. Delete juga menggunakan delete. Oke, sebenarnya itu konsep yang terlalu detail. Kalau saya jelaskan juga kurang seru juga, karena kan kita akan belajar konsep bukan belajar detail. Yang selanjutnya konsep ketiga tadi kan database API, yang ketiga adalah front end. Nah, disinilah front end adalah interface, benar-benar interface layar, interface antar muka pengguna. Jadi untuk mengelola suatu data pasti user perlu yang namanya interface. Walaupun cuma sebatas terminal, itu pun bisa disebut interface. Kalau kalian lihat terminal, interface yang sederhana seperti kayak command line ke API dengan misal curl ataupun dengan wget kayak gitu kan, banyak tuh ada interface yang cuman menggunakan terminal tanpa GUI. GUI itu graphical user interface. GUI itu bisa web based, jadi di website, tampilnya di website kalian melakukan menginput suatu alamat atau address, di mana address itu public dan bisa diakses oleh seluruh pengguna di internet atau dibatasi dengan region ataupun IP. Itu nanti bisa dilakuin juga. Jadi ada pembatasan, ada rate limiting, ada ya istilahnya itulah authorization. Nah, selain cuman tampilan sederhana, interface juga bisa lewat web base. Biasanya yang paling modern adalah web base. Kenapa? Karena web base ini menggunakan teknologi yang dimana library-nya itu biasanya terupdate dan sangat banyak didapatkan. Kenapa web base lebih unggul dibanding desktop base? Atau desktop base yang kita pahami pasti adalah aplikasi yang diinstal di komputer kita, jadi tanpa menggunakan browser. Nah, keunggulan dari web base adalah library-nya cukup banyak dibanding desktop base, karena yang gue tahu sih kayak orang-orang itu banyak ngembangin JavaScript library atau CSS atau HTML. Mereka itu banyak sekali bikin interface bagus tuh ngelewatin web page, karena sangat mudah dan fleksibel. Dibanding desktop, kalian harus punya IDE yang bagus, dan debuggingnya juga nggak enak kalau pakai desktop base. Kalau kalian pakai web page kan debuggingnya juga cuman di Chrome doang. Kalian bisa gunakan inspect elemen, kalian bisa ngelihat networkingnya, bisa ngelihat HTTP-nya, bisa ngelihat elemen-elemen HTML-nya. Jadi debugging suatu software web page itu enak banget. Kenapa tuh menjamur library UI atau library front end yang menggunakan web page dibanding biasanya desktop app. Desktop app keunggulannya adalah mereka native ya. Ada beberapa yang enggak native, artinya cross platform atau menggunakan layer lagi. Tapi yang native biasanya enak dipakai. Misalnya di Mac banyak sekali aplikasi native yang super smooth, enak. Tapi
secara pengembangan pasti lebih ribet dibanding website yang menggunakan web based app. Dan secara uh, banyak sekali library untuk mempercantik website menggunakan CSS dan JavaScript dibanding misalnya menggunakan Swift atau menggunakan Java di desktop. Biasanya kurang, tampilannya terlalu tertinggal gitu, animasi, efek, UI UX kayak gitu sangat tertinggal menurut saya. Saya pernah develop suatu desktop app dan itu rasanya kayak jungkir balik, dimana kayak si sisi user pengennya tampilan bagus tapi keterbatasan dengan library yang ada. Kalau kita harus bangun dari scratch eh, biar mempercantik aplikasi desktop, wah akan sangat memakan waktu yang lama. Jadi itu adalah keunggulan website di dunia di bidang front end. Oke, yang itu 3 konsep dasar yang kalian bisa pahami dulu ya. Ada 3 konsep tadi, database, API, dan front end. Itu adalah konsep yang bisa sebenarnya rinciannya itu bakal lebih banyak lagi. Dari utamanya dari sisi back end juga banyak optimisasi yang bisa kalian lakukan, dari mulai caching, bisa mulai rate limiting, kalian juga bisa nanti anti malware, anti attack gitu kan. Pasti ketika suatu website menjadi besar pasti kompetitor juga pengen lah, ada orang-orang yang pengen mencuri data, ada orang yang pengen memanfaatkan sistem kita, misal mengambil data user. Ya intinya di sisi back end juga banyak yang harus dipelajari, dan di sisi front end pun juga lebih banyak yang harus dipelajari, terutama dari si UI UX dan dari sisi gimana caranya agar user betah menggunakan sistem kita. Nah, begitulah untuk podcast kali ini, semoga bermanfaat. Nanti kita akan bahas daily life sebagai software developer. Nah, jangan lupa stay tune di channel YouTube saya, Mudianto Tech Review. Terima kasih.